di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas di aplikasi Excel. Nah, di mana di sini saya sudah menyediakan 20 responden dan 15 soal. Nah, terlebih dahulu kita harus total semua nilainya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita dot tutup kurung enter. Nah, di mana dari pertama itu totalnya sama dengan 44. Untuk mempermudah menghitungnya, kita langsung menarik tanda plus sampai terakhir. Nah, inilah skor total dari seluruh nama responden. Kemudian kita menghitung nilai n nya kan tadi sama dengan 20, n sama dengan n dikurang 2 sama dengan 18, jadi sini 18. Kemudian kita menghitung R hitungnya, di mana kita harus menggunakan tabel yaitu di mana n di sini itu tingkat signifikannya sama dengan 0,05. N nya kan tadi 20, jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18, jadi dia berada di 0,4438. Jadi kita bisa langsung menuliskannya 0,4438. Begitupun dengan soal selanjutnya. Kita tarik lagi, kemudian setelah mengetahui R hitungnya, kita menggunakan kemudian kita menghitung R hitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan persen, kemudian kita blok, selanjutnya titik koma, blok lagi skor totalnya, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita kunci S dengan shift M4, shift M4, shift M4, shift M4, kemudian kita enter. Nah, untuk soal pertama kita sudah mengetahui hitungnya. Untuk mempermudah, kita langsung blok ke sana. Nah, inilah dari seluruh R hitungnya. Kemudian kita akan mencari kriteria, di mana kita menggunakan rumus sama dengan if. Kemudian kita klik R hitung lebih besar dari tabel, kemudian titik koma, tanda kutip sama dengan valid, tutup koma, kemudian titik koma, valid, invalid, kemudian kita tutup kurung, selanjutnya enter. Nah, soal pertama yaitu valid. Untuk lebih mempermudah lagi untuk melihat kevalidan selanjutnya, kita langsung klik tanda plus sampai soal terakhir. Nah, di sini yang valid itu sama dengan 14 yang valid, dan yang invalid atau tidak valid sama dengan tidak salah, yang valid itu sama dengan 11 dan yang tidak valid itu sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk kepada uji reliabilitas aplikasi SPSS, di mana terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita klik data view. Nah, data yang sudah saya siapkan di aplikasi Excel, kemudian kita copy, terus kita Ctrl C, kemudian kita kembali masuk kepada aplikasi SPSS, kemudian kita paste,
Selanjutnya kita kembali kepada variabel view, di mana di sini tuh name-nya kita ganti Ctrl F, replace F A R 000, kemudian replace width-nya yaitu X, kemudian kita replace all. Nah, karena sudah terganti makanya kita close terlebih dahulu, kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0 semuanya. Nah, di measure-nya juga kita ganti menjadi scale. Selanjutnya di X15 kita ganti menjadi skor total. Enter, kemudian kita kembali ke data view, di mana di sini kita klik analyze scale, langsung klik. Selanjutnya kita Ctrl A, item skor totalnya kita kasih kembali, kemudian kita pilih statistik, kita centang scale if item delete, kemudian kita continue. Di modelnya kita harus memperhatikan di sini model alpha, kemudian klik OK. Nah, di sini langsung muncul output dari reliabilitasnya. Kemudian output pertama yaitu di mana n-nya tadi kan sama dengan 20, totalnya 20 sama dengan itemnya 100%. Nah, tingkat reliability statistiknya itu Cronbach's alpha-nya sama dengan 0,870 dan n of itemnya sama dengan 14. Nah, di sini item total statistiknya kita bisa memperhatikan dari Cronbach's alpha-nya di kolom ini. Selanjutnya kita masuk kepada tingkat kesukaran di aplikasi SPSS, di mana seperti sebelumnya kita menggunakan data yang sama dengan di variabel view juga desimalnya sama dengan 0, measure-nya juga masih scale. Kembali kita masuk ke data view. Di data view kita klik analyze descriptive, kemudian frequency, kemudian kita blok, kita masukkan ke variabel, kemudian kita kasih kembali skor totalnya, kemudian kita masuk di statistik, kita centang min dengan maksimum, lalu continue, lalu di sini oke. Nah, di sini langsung muncul output dari frekuensi, di mana yang harus kita perhatikan adalah tabel statistiknya. Nah, mean-nya itu rata-rata dari item pertama 2,24, item kedua 2,29, item ketiga 2,71 sampai dengan item terakhir 3,00. Nah, maksimumnya itu sama dengan 3,
Nah, untuk mengetahui dari tingkat kesukarannya, yang pertama itu kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu tingkat kesukaran sama dengan min per skor maksimum. Jadi di sini di SPSS-nya skor minnya itu 2,24 dan maksimumnya sama dengan 3. Berarti kita menggunakan kalkulator 2,24 dibagi dengan 3 sama dengan 0,248 sampai seterusnya. Berarti di sini 0,24 kita masuk kembali 0,24 itu termasuk kategori sukar. Nah, lagi di soal selanjutnya itu juga sama, di mana 2,29 juga soal sukar. Di item ketiga juga soal sukar dan selanjutnya sampai soal terakhir. Kita ada daya soal terlebih dahulu, kita kan datanya dari yang besar ke yang datanya sudah dari yang besar. Kita bedakan data atas sudah 10 karena ada 20%, dan data bawah juga ada. Kita bedakan baik kita dari item itu item selanjutnya kita bisa terus dan kita hitung rata bawahnya dengan
cukup, 0,50 juga daya pembedanya atau lebih besar dengan 0, itu baik sekali. Kita perhatikan soal pertama di mana soal pertama itu daya pembedanya 2,2 kriteria baik karena sudah di atas